kuliah yang lalu telah dibahas tentang pentingnya pendekatan-pendekatan yang sifatnya batin, tazkiyatun nafas, membersihkan hati, kemudian adab, yang semuanya itu adalah menjadi kunci bagi siapa yang ingin mempelajari, mendalami ilmu agama atau ilmu syariah. Kemudian hal apa lagi yang penting yang harus dilakukan oleh seorang pelajar pada tingkat permulaan dalam mempelajari ilmu-ilmu syariat? Ya, Imam Al-Ghazali di sini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan beberapa hal, aspek-aspek penting tentang adab seorang pelajar, dan itu dijelaskan ada beberapa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang pelajar, seorang yang awal, seorang yang pada tingkat permulaan mempelajari ilmu agama Islam. Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan, ya, di antaranya adalah ayyahtariza al-qaidu fil ilmi fi mabda'il amri anil isgha'i ila ikhtilafin nas, sawa'un kana ma khada fihi min ulumid dunya aw min ulumil akhirah. Bagi seorang siapapun yang ingin mempelajari, mendalami satu ilmu. Nah, di sini Imam Ghazali nasihatnya, ilmu di sini adalah bisa menjadi ilmu duniawi atau ilmu akhirat. Ya, ilmu dunia atau ilmu akhirat. Ilmu dunia seperti ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu sains, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Juga ilmu-ilmu akhirat, terutamanya di situ ilmu akhirat. Ya, ilmu-ilmu syariat, ya, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan lain-lain. Bagi siapa saja yang ingin mendalami, menyelami ilmu-ilmu jenis ini fi mabda'il amri, pada saat dia awal pertama kali mempelajari, maka ingat, kata Imam Al-Ghazali, nasihat ini adalah dia hendaknya menghindari perselisihan, perbedaan di antara manusia. Maksudnya adalah perbedaan para ilmuwan di situ. Sebab hal ini, ya, kalau seorang yang baru belajar kemudian mengikuti terus perbedaan-perbedaan, ya antara dalam satu ilmu, ya, lalulah mempelajari ilmu fikih misalnya, di mana di dalamnya banyak sekali akwal-akwal, banyak sekali pendapat-pendapat. Bahkan dalam satu madhab pun, ya, itu banyak pendapat, ya, banyak istihad-istihad. Nah, ini kalau dilakukan bagi orang baru belajar agama, itu akan membingungkan akalnya, melemahkan pemikirannya, sehingga dia tidak mendapatkan ilmu yang ia cita-citakan. Maka di sini apa yang harus dilakukan? Dalami satu ilmu dulu. Ilmu fikih misalnya, ya. Ambil salah satu madhab dulu. Kalau belum tahu apa-apa tentang fikih, ya, belum mendalami, jangankan sampai mendalami, pada tingkat awal hukum-hukum fikih itu baru ia pelajari, dia sudah membaca, dia sudah mencari kesana kemari tentang hukumnya menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Malik, menurut Imam Hanafi itu bagaimana. Itu akan membingungkan dia. Terjadi confuse nanti, terjadi kebingungan, sehingga dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka di sini yang harus dilakukan adalah
dalam contoh fikih, ambil salah satu madhab. Madhab Syafi'i misalnya. Kita hidup di Indonesia mayoritasnya menganuti madhab Syafi'i. Menurut guru-guru kita, para dai-dai kita, mubaleh-mubaleh yang membawa agama Islam dari Jazirah Arab ke Melayu Nusantara, para dai ini mengajarkan kita, ya, mengajarkan umat Islam, ya, yang ada di rantau Melayu Nusantara ini dengan satu madhab, yaitu madhab Syafi'i. Ya. Nah, nanti kalau sudah naik tingkatannya, ya sudah sekian tingkat dia mempelajari, maka bolehlah kalau ada waktu, ada umur, ada kemampuan, maka silakan, ya, mempelajari yang lainnya. Begitu pula dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, ya, itu ada madhab Asy'ari, ada Maturidi, ya, dan lain sebagainya. Ambil salah satu madhab dulu, pelajari sampai benar di situ, supaya kita tidak kebingungan. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, alla yada' talibul ilmi fannan min ulumil mahmudah wala naw'an min anwa'ih illa wa yanzuru fihi nadran yatla' bihi ala maqsadihi wa ghayatihi. Jadi kalau orang yang baru mempelajari satu ilmu, ya, ilmu di sini ilmu al-mahmudah, ilmu yang terpuji, satu ilmu dulu, maka jangan tinggalkan satu ilmu itu kecuali Anda, para pelajar, orang yang menuntut ilmu, itu sudah sampai pada tingkat kepemahaman, kadar pemahaman yang bisa mengetahui tujuan satu ilmu itu. Mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Jangan berpindah ke yang lainnya. Jangan pindah ke bab yang lainnya. Jangan mempelajari yang lainnya setelah Anda memahami satu bab di situ. Satu pembahasan, ya. Satu pembahasan kuasai, ya. Kemudian tujuannya apa? Pembahasan ini, satu ilmu ini, satu fan ilmu ini, maka baru kemudian naik, ya, mendalami, menyelami yang lainnya, pembahasan-pembahasan yang lainnya. Sebab kalau tidak, ya, dia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit, ya. Mungkin dia tahu banyak tapi tidak dalam, ya, tapi tidak memahami dengan baik. Kemudian masih terkait dengan yang kedua tadi adalah alla yakhud fi fannin min fununil ilmi daf'atan bal yura'i at-tartib wa yabtadi bil aham. Kalau begitu, jangan kamu menyelami satu ilmu, satu fan ilmu dari beberapa ilmu daf'atan, itu serentak. Ya. Artinya belajarnya itu instan. Ya, ini pada kuliah yang lalu telah saya jelaskan bahwa ujiannya orang yang mempelajari ilmu, satu ilmu itu adalah ketidaksabaran. Apalagi bagi kita yang usianya sudah dewasa. Saya sudah umur sekian, saya ingin mempelajari semuanya. Saya ingin seperti itu, saya ingin seperti ini. Tidak sabar naik tangga ilmu. Ilmu itu ada tartibnya, ya, ada silsilahnya. Dia ingin menguasai semuanya. Itu tidak bisa. Bal yura'i at-tartib wa yabtadi bil aham. Tapi dia harus menjaga ketertiban itu. Jadi ada tahapannya, ada marhalahnya. Kemudian mulailah mempelajari satu ilmu yang paling aham, paling penting buat kita, buat masa depan kita. Paling penting, ya. Apa yang paling penting itu? Pelajari. Imam Al-Haddad menjelaskan dalam fususul ilmiah. Itu dijelaskan oleh beliau,
yang paling penting itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk akhirat kita. Ya. Baru kemudian yang penting, kurang penting, tidak penting, ya. Baru ilmu-ilmu yang mubah, ya. Nah, ini tartibul ilm, ya. Tertib dalam ilmu itu penting, ya, supaya kita memahami itu dengan baik. Setiap bab pembahasan dari satu ilmu kita memahami dengan baik, kita memahami dengan sempurna, ya. Karena umur itu pendek, al-umru qasir, ya. Umur kita itu pendek, tidak panjang, ya. Sedangkan keinginan manusia itu banyak, ya. Ingin begini, ingin begitu. Apalagi zaman sekarang di era disrupsi, orang bisa mempelajari apapun, ya. Zaman sekarang itu orang mencari ilmu itu seperti cari makan. Jadi sekarang warung-warung itu pada buka semua, ya. Zaman online, ya. Ada orang membuka warung nasi ini, warung ini, dengan berbagai menunya, dengan berbagai tawaran-tawarannya. Nah, seorang pelajar pada tingkat awal itu bagaikan orang sedang lapar. Nah, lapar ini mau cari makanan apa? Cari makanan yang paling penting untuk kesehatan kita, ya. Jangan cari yang instan-instan, ya. Nah, makanan instan, makanan yang kecil-kecil, ya, makanan snack yang enak-enak rasanya, ya, itu adalah pemanis saja. Kalau kita sudah sehat, sudah kenyang, baru itu kita cicipi, ya. Kalau kita sudah mempelajari satu ilmu dan itu dianggap cukup untuk keperluan kemanfaatan masa depan kita di akhirat, maka baru kemudian kita ada waktu, misalnya ada biaya, ya, cicipi satu itu. Jangan ambil semuanya, ambil prioritas, ya. Tentukan prioritas di sini. Prioritas kita mau ngapain di situ. Kita belajar agama itu apa, ya? Target, harus ada targetnya. Misalnya pertama saya harus bahasa Arab harus bisa, misalnya. Target apa yang Anda tentukan 1-2 tahun itu harus ada di situ. Kalau tidak ada perencanaan, tidak ada targetnya, maka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali, ya, sekedar informasi masuk, ya, kemudian keluar informasi itu tanpa menancap dalam hati, tanpa kita merasakan rasa ilmu itu, ya, sehingga tidak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ibarat zaman sekarang di era disrupsi itu, kita sedang lapar, kemudian banyak warung, kita harus pandai-pandai memilih warung yang baik, ya. Kita harus pandai-pandai memilih warung yang baik, ya, karena perut kita terbatas, ya. Maksudnya umur kita itu pendek, ya. Tidak bisa kita ambil semua, ya. Tidak bisa kita cicipi semua makanan-makanan itu. Maunya begitu. Tapi berhubung umur ini tidak panjang, kita ambil yang prioritas itu. Tanya pada guru, pada orang yang ahli, apa kira-kira yang terbaik untuk menyehatkan tubuh kita. Kalau ilmu, apa yang terbaik untuk jiwa kita. Karena makanan jiwa itu adalah ilmu, ya. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu selama 3 hari, ya, maka kata Imam Ghazali, jiwanya itu mati, jiwanya akan mati. Ya, jiwanya mati, harus dihidupkan. Nah, menghidupkan itu adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, orang-orang yang soleh di situ, ya. Kita harus pandai-pandai cari makanan yang baik di antara warung-warung itu. Semua pada buka warungnya sekarang, ya. Semua pada buka di era sekarang, ya. Kita harus pandai minuman apa yang harus kita minum, makanan apa yang harus kita makan, ya. Kalau nafsu kita ingin semuanya, ada minuman yang enak, kita minum semua. Ada makanan yang enak dijual di sini, kita makan semua.
Persoalannya adalah setelah kita minum semuanya, makan semuanya, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Apa yang terjadi dalam perut kita? Itu tidak sehat. Semuanya ingin kita pelajari. Bahasa Arab kita pelajari sampai kita ingin jadi ahli fikih, kita ingin jadi ahli tauhid, kita ingin mempelajari ini sampai tidak cukup waktu. Apalagi kita yang sibuk dengan berbagai macam kesibukan, ya, kita punya kesibukan ini, ya, kita bekerja, kita masih belajar ini, belajar itu, ada tuntutan macam-macam, tidak banyak waktu kita. Maka prioritaskan, mana yang prioritas untuk kita semua, untuk kita, untuk diri kita, masa depan kita. Kemudian yang terakhir yang paling penting juga, alla yakhud fi fannin hatta yastawfiya alfan alladhi qablahu. Masih terkait dengan sebelumnya, jangan kamu mendalami satu fan ilmu, satu cabang ilmu, sampai atau kecuali ilmu yang telah dipelajari itu telah selesai, telah khatam, ya. Belum selesai belajar ilmu nahwu, belum selesai belajar ilmu nahwu shorof, ya, baru di nahwu wadih, baru jurumiyah belum khatam misalnya. Kita sudah mempelajari bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Tiongkok, bahasa ini. Padahal diri kita ingin bisa bahasa Arab, ya. Kemudian belum sampai, ya, belum khatam, belum menguasai, dia mempelajari yang lainnya. Nah, di sini pentingnya guru itu di sini adalah mengarahkan seorang pelajar akan mau dibawa kemana. Setelah mempelajari ini, dia harus mempelajari apa. Pentingnya guru di sini. Maka mempelajari ilmu syariah tanpa guru itu tidak bisa, ya. Harus ada bimbingan dari seorang guru yang baik. Fa innal uluma murattabah tartiban daruriyan wa ba'duha tariqun ila ba'd. Karena ilmu-ilmu itu ada kaedahnya, ada tertibnya, ya, seperti orang belajar matematika. Ada matematika tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi. Anak yang usia 10 tahun diajari atau ingin mempelajari, menguasai matematika yang dipelajari di tingkat SMA, ya tidak bisa di tingkat perguruan tinggi. Itu akan membingungkan seorang anak di situ. Jadi akalnya belum matang, kedewasaannya belum matang, kemudian pengalaman ilmunya belum banyak, itu akan membingungkan. Nah, selesaikan satu fan ilmu, baru kemudian menginjak ke yang lainnya. Karena biasanya satu ilmu itu terkait dengan ilmu yang lain. Mempelajari ilmu nahwu terkait dengan ilmu shorof, ya. Ini dua ilmu yang nggak bisa dipisah-pisah, ya. Kita mempelajari ilmu fikih, ada kaitannya dengan usul fikih, bahkan ada kaitannya dengan ilmu tauhid, bahkan ada kaitannya dengan ilmu tasawuf. Kalau kita ingin mempelajari ilmu syariat itu dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah kita harus sabar meniti tertib ilmu ini dengan baik. Kemudian tanya pada orang yang ahli, tanya kepada guru yang mengerti, ya. Jangan tergesa-gesa mempelajari ilmu, ya. Ilmu itu sangat banyak. Ambil prioritas mana yang paling bermanfaat untuk masa depan kita, khususnya masa depan kita di akhirat. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.